Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, Fakultas Hukum semester 3. Saya akan mereview pertemuan ketiga hukum lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Heni Nureni SHMH dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Ariandi SHMH mengenai bab 2 penyertaan atau dalam naming. Istilah pernyataan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta dalam naming, complicity participation, dan lain sebagainya. Pengaturan penyertaan secara umum dan ada secara khusus. Secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 ayat pasal 55 sampai pasal 62. Secara khusus serta secara besar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila sesuatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam suatu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan. 1. Yaitu zing di head plager, yaitu artinya yang melakukan. Yang kedua, zing di head dong plegen, yang menyuruh melakukan. Bentuk ketiga, zing di head made plegen, yang turut serta melakukan. Yang keempat, di head will locking, yang membujuk atau mengerjakan. Yang kelima, the head made plegen hate, yang membantu melakukan. Penggolongan pernyataan penyertaan. 1. Menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Golongan membantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57. Menurut doktrin zelfstandig vormen van der naming, bentuk pernyataan yang berdiri sendiri, artinya perlu bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, menurut doktrin yang kedua, onzelfstandig vormen van der naming, bentuk pernyataan yang bertanggung jawab, pesertanya bertanggung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk 1, plager atau dader, yaitu pelaku melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas, ekstensif. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. Pandangan yang kedua, pandangan yang sempit,
restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Sekian yang dapat saya review di pertemuan ketiga. Sekian dan terima kasih.